Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. dosa wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali di program Live Interaktif. Kali ini di episode Fikih Ibadah bersama dengan guru kita Ustadz Anas Burhanuddin MA yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sore hari ini seperti biasa kita jumpai Anda atas izin Allah selama insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan berikan ruang dan juga kesempatan bisa bertanya, berinteraksif secara langsung di line telepon yang sudah kami sediakan untuk jalur berkomunikasi dengan Ustadz. Silakan di 033154466087. Sekali lagi di 033154466087. Kemudian pemirsa dan juga penyimak dimanapun Anda berada, kami juga undang Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui fasilitas website. Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com dan juga di fatwatv.id. Sore hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember dan sudah hadir di studio bersama kami pemateri kita Ustadz Anas Burhanuddin. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan semoga para pemirsa dan pendengar kita senantiasa sehat-sehat selalu juga. Alhamdulillah. Ada tips khusus Ustaz memasuki musim penghujan Ustaz? Musim penghujan. Aktivitas dosen Oh iya, ini kemarau hujan masa tetap sama-sama padat nih. Masa pancaroba ya, masa pancaroba. Jadi tentunya harus ikhtiar ya untuk menjaga kesehatan lebih baik saya rasa ya. Ini seharusnya dokter yang bicara ini. Maksudnya terus ala Ustadz deh ya. Ya kita insya Allah ya tetap zikir pagi dan sore ya, kemudian jaga sholat 5 waktu secara berjamaah ya sebisa mungkin ya, insya Allah itu sebagai ikhtiar yang syar'i ya. Terus kemudian insya Allah juga dengan menjaga kesehatan, insya Allah menjaga kesehatan, mungkin suplemen bisa kita minum ya, karena masa pancaroba biasanya ada saja yang sakit, ada saja gangguan-gangguan kesehatan. Jadi Ustadz pun minum suplemen ya Ustadz ya? Iya alhamdulillah, habas sauda biasanya. Madu Ustadz juga? Kadang-kadang juga, tapi lebih seringnya habas sauda. Habas sauda lebih rutin. Olahraga masih Ustadz? Olahraga juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting juga ya kalau bisa dikatakan kita nih baru sadar dengan pentingnya kesehatan setelah sempat sakit. Dari situ kita disadarkan bahwasanya ternyata olahraga itu penting untuk kita rutinkan ya. Jadi insyaallah barakallahu fikum Ustaz ya. Nah, di kesempatan sore hari ini kita juga akan menyapa beberapa rekan media yang sudah tersambung serta merilai program live interaktif Fikih Ibadah sore hari ini, di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Al Bina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio DAI Tengaran ya. Dan sekali lagi pemirsa, kita akan persilakan Anda untuk bertanya secara langsung. Sesaat lagi kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz Anas Burhanuddin. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa pekan terakhir saya menyarikan atau mensarikan ya nasihat pembuka ini dari kitab Wasaya wa Tawjihat fi Fiqhi Ta'abbud li Rabbil Bariyat, karya guru kita Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Dan dalam kitab ini beliau menyebutkan beberapa renungan ya seputar fikih beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara poin renungan yang beliau sebutkan dalam kitab ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang sangat besar atas kita semuanya. Dia yang menciptakan kita adalah ciptaannya.
kita adalah hamba-hambanya. Dia juga yang menghidupkan, mematikan kita. Semua urusan kita di tangan Dia. Rezeki, nafas, kehidupan, semuanya Dia yang berikan kepada kita. Maka kalau kita berbicara tentang balas budi dan imbalan, kita tidak akan bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya. Kalau seandainya kita beribadah dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik mungkin, maka itu tidak mungkin bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Apalagi dalam ibadah kita masih suka kurang, masih suka teledor, masih suka salah, ya, maka ini tentunya menegaskan hal itu. Maka penting bagi kita sebagai hamba-hamba Allah untuk menghadirkan hal ini dalam keseharian kita, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang sangat besar atas diri kita. Maka kita harus beribadah dan banyak beramal soleh kepadanya. Namun di saat yang sama kita juga menyadari bahwasanya kita tidak bisa memenuhi hak besar itu. Maka perasaan seperti ini atau fakta seperti ini, ya, menyadari hakikat seperti ini akan membuat kita malu kepada Allah Azza wa Jalla, membuat kita merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua kekurangan itu. Maka ketika kita sudah bisa hadirkan perasaan malu, kemudian perasaan merasa rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka itulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita dan mengangkat derajat kita. Jadi kita merasa kurang, merasa malu, merasa salah, tidak bisa memenuhi hak, kemudian kita merendah. Tapi kemudian dengan begitu justru Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita dan menerima amal-amal kita biidznillah taala. Baik, ini sebagai nasihat pembuka untuk kesempatan kali ini. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Ya, pemirsa Fatwa TV, penyimak serta pendengar dimanapun Anda semua berada, kita akan undang Anda untuk bisa bertanya secara langsung dan kita akan prioritaskan jalur telepon untuk bisa bertanya terlebih dahulu ya di 033154460087. Jangan lupa Anda menyebutkan nama, kemudian lokasi Anda berasal dari daerah mana, kemudian satu pertanyaan untuk Ustadz ya. Kita hanya batasi satu penelpon, satu pertanyaan. Sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan terlebih dahulu Ustadz pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan pertama Ustadz datangnya dari saudari Aisyah di Pekanbaru Riau. Bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya jika bersih dari haid ketika pertengahan malam? Apakah saya boleh mandi wajib di pagi harinya dan mengkodok sholat isya, ataukah saya harus mandi pada saat itu juga dan melaksanakan sholat isya? Karena sebelumnya saya tidak pernah mandi di malam hari, melewati waktu maghrib dikarenakan memiliki riwayat alergi dingin sehingga saya menghindari mandi di malam hari. Syukron, jazakallah khairan. Baik, jadi mandi wajib atau wudhu itu dilakukan ketika kita akan menjalankan suatu ibadah yang harus disyaratkan suci dari hadas besar atau suci dari hadas kecil. Untuk mandi wajib, ya kita melakukannya ketika akan mengerjakan sesuatu yang disyaratkan harus suci dari hadas besar di situ. Nah, sedangkan untuk wudhu kita melakukannya ketika kita akan melakukan suatu ibadah yang disyaratkan harus suci dari hadas kecil saat itu. Ya, misalnya sholat, ya, memegang mushaf, kemudian tawaf. Ya, ini adalah beberapa ibadah yang disyaratkan harus dilakukan dalam keadaan suci. Maka kalau kita tidak ingin melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan suci ini, maka kita bisa mempending, ya, atau mengakhirkan bersuci kita sampai ibadah itu tiba. Nah, hukumnya seperti itu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ditanya apakah beliau berwudu ketika beliau akan makan, apakah beliau berwudu ketika beliau akan tidur, sementara beliau dalam kondisi berhadas besar, yaitu junub. Apakah beliau berwudu dahulu ketika beliau akan mengulangi kembali hubungan intim dengan pasangan beliau? Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku tidak ingin sholat
Jadi kenapa aku berwudu? Aku tidak ingin sholat. Jadi kenapa aku harus berwudu? Ya, beliau mengatakan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mandi wajib atau wudu itu kita melakukannya atau wajib melakukannya ketika kita akan melakukan suatu ibadah yang disyaratkan harus suci di situ. Nah, sekarang ketika seseorang baru selesai haid, maka kalau dia menyadari hal itu di tengah malam, di situ dia punya kewajiban untuk segera mengerjakan sholat isya. Itu adalah kewajiban dia. Jadi dia harus mengerjakan sholat isya. Bahkan menurut sebagian besar ulama, dia juga harus mengqadha sholat maghrib juga. Ya, karena tengah malam atau malam itu adalah waktu yang berlaku untuk sholat isya dan sholat maghrib sekaligus. Maka karena ada kewajiban melakukan ibadah pada waktu itu, maka jika orang menyadari dia sudah suci di tengah malam, maka dia harus melakukannya saat itu juga. Yani dia harus mandi besar pada saat itu juga. Adapun kalau dia sakit tidak bisa melakukannya, maka yang dilakukan adalah berpindah kepada tayamum. Nah, jadi penggantinya mandi wajib adalah tayamum, ya, dengan mengusap wajah dan kedua tangan saja. Nah, jadi cukup seperti itu, maka Anda sudah bisa mengerjakan sholat isya atau sholat maghrib dan isya menurut jumhurul ulama. Jadi seperti itu hukumnya, ya. Dan kalau sebelum berpindah ke tayamum, misalnya wudunya bisa diakali dengan air hangat misalnya, maka itu yang seharusnya dilakukan. Jadi coba dengan air hangat dahulu. Kalau seandainya ini membuat Anda aman dari alergi, maka Anda harus melakukannya dengan air hangat. Nah, kalau tidak bisa, atau mungkin dokter melarang untuk melakukan dengan air hangat sekaligus, maka Anda boleh berpindah kepada tayamum. Ya, baik, seperti itu jawabannya. Sholatnya tetap sah, tidak perlu diganti Ustaz ya, walaupun dengan tayamum. Enggak perlu diganti, sampai ketika sudah dapat air pun sudah dianggap sah sudah. Ketika misalnya beberapa jam setelahnya dia mendapatkan air, bukan dapat air, ya, beberapa jam selanjutnya dia sudah aman, sudah sehat. Ada kekhawatiran sakit misalnya, maka tidak perlu mengqadha'nya lagi. Sudah baik, cukup Ustaz. Itu. Ya. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk saudari Aisyah di Pekanbaru. Saat kita akan sapa penelpon pertama kita sore hari ini, ada Pak Kadan di Cianjur sudah tersambung. Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Kadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, satu pertanyaan untuk Ustadz, Pak. Iya Ustaz. Ini Ustaz ingin bertanya tentang masalah akikah Ustaz. Jadi maksud hadis yang menyatakan kalau boleh berakikah atau berkurban dengan kambing ya, domba maksudnya yang usia 6 bulan Ustaz. Jadi apakah itu pilihan atau itu alternatif? Misalkan kalau tidak menemukan yang 1 tahun lebih boleh yang 6, atau itu hanya pilihan. Jadi misalkan boleh aja walaupun kita bisa menemukan yang 1 tahun lebih Ustaz. Baik, ya. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, berkurban atau akikah dengan kambing usia 6 bulan, ini gimana? Baik, ya, jadi hukum akikah ini dikiaskan kepada hukum udhiyah, ya, atau berkurban, ya, dan yang dimaksud dengan 1 tahun adalah kambing, ya, kambing dan bukan domba. Jadi kalau untuk kambing syaratnya adalah minimal 1 tahun, ya. Jadi kambing yang dimaksud adalah yang rambutnya itu bulu, ya. Jadi yang bukan wol, ya. Adapun yang rambutnya wol atau yang disebut dengan domba, maka ini yang boleh disembelih ketika umurnya baru 6 bulan saja. Nah, jadi kita bisa memilih dua-duanya. Untuk kambing, ya, syaratnya adalah minimal 1 tahun, dan untuk domba syaratnya adalah minimal 6 bulan, ya. Baik, seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Kadan dan para pendengar dan pemirsa yang lain. Barakallahu fikum. Jadi harus bisa membedakan kambing dan domba dulu Ustaz ya. Nah, itu dia. Jadi kambing itu adalah yang rambutnya itu lurus, ya, rambutnya lurus. Apa sih, kita nyebutnya kambing dengan domba kan, gitu kan. Jadi yang rambutnya saya seperti kambing Jawa lah, kambing Jawa atau enggak harus kambing Jawa, tapi juga
yang rambutnya kita ketahui ya, bukan domba atau biri-biri yang biasanya rambutnya tebel banget ya. Rambutnya tebel banget sehingga ketika dia dicukur itu biasanya baru kelihatan kurusnya gitu ya. Nah, itu yang namanya domba. Yang seperti itu cukup 6 bulan saja syarat minimal umurnya ya. Oke, Ustaz. Sedangkan kambing yang umum kita kenal di Indonesia itu minimal adalah 1 tahun. 1 tahun Ustaz ya. Jadi penting sebelum beli tanya dulu usianya berapa Ustaz ya. Betul. Dibedakan ini kambing apa domba juga. Kalau kita bukan termasuk orang yang paham, tanya dulu ini domba apa kambing. Gitu. Baik. Jadi seperti itu. Tapi untuk cari amannya memang lebih baik ya sama-sama di atas 1 tahun Ustaz Ya, ya. tentunya. Itu lebih aman Ustaz lebih ya. aman dan lebih besar juga kan. Gitu. Jadi, Baik ya. Baik, semoga bermanfaat ya untuk Pak Kadan di Cianjur yang sudah bertanya. Pemirsa, kita masih buka kesempatan line telepon dan kita akan prioritaskan penelpon untuk bisa berinteraksi terlebih dahulu dengan Ustadz. Silakan di jalur 0331 544 6087. Dan sore hari ini tersambung bersama kami Bapak Defri di Tasikmalaya. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Defri. Waalaikumsalam. Silakan Pak Defri, pertanyaannya satu untuk Ustadz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz mengenai maaf Ustaz, saya kebetulan baru bergabung ini. Baik, tidak mengapa Bapak, baru mulai kita. Betul, izin bertanya mengenai tentang bab zakat Ustaz. Ya. Saya insya Allah mau mengeluarkan zakat. Yang mau saya tanyakan yang udah-udah. Ini zakat apa Pak, kalau boleh tahu? Zakat harta Ustaz. Oh, zakat harta ya, baik. Betul. Yang mau saya tanyakan itu adalah dalam hal ini yang udah-udah saya mengeluarkan, saya lafazkan, saya sampaikan kepada penerimanya. Yang baiknya bagaimana Ustaz? Setiap kita mengeluarkan itu cukup kita hanya menyebut memberikan saja atau berikut kita sampaikan bahwa kita mengeluarkan zakat Ustaz? Baiknya gimana Ustaz? Apakah perlu verbal disampaikan seperti itu, ini zakat saya, atau cukup niat pribadi seperti itu Pak Defri ya maksudnya ya? Betul ya. Baik ya, terima kasih Pak pertanyaannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, berkaitan dengan niat Ustaz ya, perlukah dilafatkan Ustaz? Ya baik, zakat itu adalah ibadah yang digolongkan oleh para fuqaha sebagai ibadah maqulatul makna, ya ibadah yang logis. Yang berbeda dengan wudhu atau tayamum atau sholat, dia adalah ibadah yang mahdhah dalam arti ghairu maqulatil makna atau artinya tidak logis. Ya, sedangkan zakat adalah ibadah yang logis. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya dalam zakat ya tidak diharuskan ada niat, ya. Niat pun tidak. Ya. Adapun redaksi tadi menyebutkan ini adalah zakat, ini juga bukan sebuah keharusan. Ya. Kalau sekiranya tidak menimbulkan masalah, ya maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu bahwasanya Bapak meniatkan itu sebagai zakat. Ya. Harta yang dikeluarkan itu adalah zakat dan bukan sedekah yang sifatnya sunnah, bukan hibah, ya bukan hadiah dan yang lain, tapi itu diniatkan sebagai zakat. Nah, kalau itu sudah terwujud maka itu sudah cukup dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi kadang-kadang kita perlu menyebutkan bahwasanya itu adalah zakat ketika orang yang kita beri ini dikhawatirkan tidak tahu kalau itu zakat, padahal dia bukan termasuk orang yang boleh menerima zakat misalnya. Nah, misalnya orang yang kaya, ya, atau yang kemungkinan besar dia bukan masuk golongan fakir dan miskin. Ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang dia termasuk miskin. Ya, tapi kita ragu apakah dia miskin atau tidak. Mungkin dia di level yang sebagian orang menganggapnya miskin, tapi sebagian orang menganggapnya dia tidak miskin atau dia merasa dia bukan miskin lagi. Ya. Maka perlu kita sampaikan bahwasanya ini adalah zakat. Ya, karena orang kaya tidak boleh untuk mengambil zakat. Atau yang kita beri adalah keturunan Rasulullah SAW. Nah, di mana mereka adalah orang-orang yang tidak boleh untuk menerima zakat. Maka kalau ada kekhawatiran seperti itu kita perlu sampaikan bahwasanya yang kita berikan ini adalah zakat. Ya, agar mereka kalau mereka bukan termasuk orang yang berhak untuk menerimanya, mereka tidak mengambil zakat itu. Nah, sebaliknya kalau yang kita berikan adalah
sedekah atau hibah atau hadiah atau yang semacamnya, maka ini penerimanya lebih banyak ya, kelompok yang bisa menerimanya lebih longgar ya. Tidak harus fakir miskin, tidak hanya kelompok 8 yang disebutkan dalam surat At-Taubah, maka yang seperti itu tidak perlu kita sampaikan ya, tidak harus disebutkan bahwasanya itu adalah sedekah atau hibah dan semacamnya. Nah, adapun jika ada kekhawatiran ya, zakat itu akan dinikmati atau diterima oleh orang yang tidak berhak untuk menerimanya, maka dalam kondisi seperti itu kita harus menjelaskan bahwasanya ini adalah zakat. Nah, dalam kondisi seperti itu saja kita wajib menyebutkan bahwasanya itu adalah zakat. Ya, baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya di Tasikmalaya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, tadi ada satu keterangan yang mungkin perlu dijabarkan berkaitan dengan keturunan Nabi. Ustaz, ini seperti apa maksudnya, Ustaz? Ya, keturunan Nabi SAW atau yang disebut sebagai ahlul bait ya, sebagai ahlul bait. Ya, ini adalah orang-orang yang merupakan keturunan Rasulullah SAW ya. Yang ini yang dikenal sebagai ahlul bait ya, atau di negeri kita disebut sebagai habaib ya. Dan mereka adalah keturunan Rasulullah SAW, meskipun mereka adalah keturunan beliau dari jalur Fatimah ya. Karena hanya itu anak Rasulullah SAW ya, yang memberikan keturunan kepada Rasulullah SAW, karena yang lain meninggal dalam keadaan muda semuanya ya. Dan meskipun sebenarnya jalur nasab itu diambilkan dari ayah ya, dari jalur ayah. Dan dalam hal ini tentunya mereka adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib berarti dari Ali bin Abi Thalib, yaitu paman Rasulullah SAW. Jadi bukan dari Rasulullah SAW langsung ya. Tapi para ulama menyebutkan bahwasanya karena kemuliaan nasab Rasulullah SAW, maka dalam hal ini mereka mendapatkan hukum khusus. Jadi meskipun mereka adalah dari jalur Fatimah ya. Jadi misalnya kalau kita menyebut pada zaman dahulu ada Hasan dan Husain. Ini kan sebenarnya nasab mereka adalah bin Ali bin Abi Thalib ya. Bukan bin Fatimah binti Muhammad, enggak seperti itu gitu. Tapi karena kuatnya ya, dan mulianya ya, garis keturunan Rasulullah SAW, maka yang seperti ini dikecualikan, maka mereka dimasukkan dalam ahlul bait Rasulullah SAW. Maka mereka yang semuanya memiliki nasab yang sampai kepada Rasulullah SAW, meskipun dari jalur putri beliau Fatimah ya, maka mereka semua ini termasuk ahlul bait yang tidak boleh untuk menerima zakat. Nah, Masya Allah. Sampai zaman kita ini ya, mereka yang benar-benar tentunya ya, bukan yang ngaku-ngaku, bukan hanya sekedar klaim yang tidak bohong, atau ya, yang sekedar klaim tapi tidak benar ya. Baik, Ustaz. Atau yang dikenal sebagai Habib tapi sebenarnya dia bukan Habib. Dan mereka punya standar yang kuat ya, sebenarnya di antara mereka ada saling kontrol ya, ada bukunya, ada buktinya, dan itu bisa ditanyakan kepada mereka ya. Baik ya, semoga bermanfaat untuk Pak Devri tadi yang bertanya di Tasikmalaya. Pemirsa, kita masih di live interaktif Fikih Ibadah bersama dengan Ustadz Anas. Kita masih undang bagi yang ingin bertanya, silakan. Kali ini sudah tersambung bersama kami dari kawasan Riau. Ada Ibu Jamilah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Jamilah, silakan satu pertanyaan untuk Ustadz. Iya, qadarullah terputus ya. Silakan boleh dicoba kembali untuk Anda pemirsa. Mohon maaf, mungkin ada kendala sinyal atau jalur sehingga qadarullah terputus. Bisa dicoba kembali 033154460087 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di jalur kami. Pertanyaan berikutnya datang dari saudara Abu Aslam di Bojonegoro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sholat di tengah, kemudian saat meluruskan saf, beberapa orang di samping kita agak maju dan tidak lurus dengan saf orang di sebelahnya yang sesuai dengan garis lantai. Apakah kita meluruskan saf dengan berada di belakang imam tetapi tidak lurus dengan garis atau terlalu maju, atau kita meluruskan dengan orang yang lurus garis lantai, Ustaz? Ya, baik. Jadi kalau
di masjid tersebut kita tahu bahwasanya yang menjadi kesepakatan bersama atau aturan masjid adalah bahwasanya shaf itu mengikuti garis lantai misalnya. Maka kalau kita benar-benar paham, kita misalnya penduduk di situ, kita sudah terbiasa sholat di situ dan aturan masjid memang seperti itu, maka hendaknya kita meluruskan yang lain ini ya, yang sudah memulai shaf tapi dengan agak maju, berarti mereka yang menyelisih aturan ya. Maka tidak masalah kita ingatkan mereka untuk mundur bergeser sedikit ya. Ini tidak mengganggu ibadah mereka insyaallah ya. Tapi justru malah akan menambah pahala ibadah mereka, karena dengan begitu shaf mereka adalah akan menjadi shaf yang lurus sehingga menambah keutamaan dan pahala ibadah mereka ya. Adapun kalau seandainya yang berlaku di masjid adalah tidak ada aturannya misalnya, tidak ada aturannya dan kita lihat dia pendatang, memang mereka kita justru kita yang pendatang misalnya ya, terus mereka sudah membuat shaf dahulu dan kita lihat juga cukup misalnya ya, tidak terlalu sempit dan lain sebagainya, maka karena mereka yang sudah dahulu membuat shaf maka cukup kita ikut mereka saja ya, karena ya belum tentu kita yang benar kan gitu. Belum tentu kita yang benar. Jadi di sini kita harus tahu diri dan menghormati masyarakat setempat ya, dan juga menghormati orang-orang yang sudah lebih dahulu membuat shaf dibandingkan kita. Dan itu tidak mengganggu kesahan sholat Ustaz ya? Ya alhamdulillah tidak sampai berpengaruh pada keabsahan sholat, alhamdulillah. Ya. Baik Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk Bapak Abu Aslam yang bertanya di Bojonegoro. Baik pemirsa, kita masih ada waktu sekitar 25-30 menit ke depan. Anda masih bersama kami di program Live Interaktif Fikih Ibadah bersama dengan Ustadz Anas Burhanuddin MA yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Setiap Rabu sore insya Allah dari pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik yang ingin bertanya silakan, jalur telepon sedang kosong, dicoba kembali yang sedang mungkin ikhtiar untuk bergabung dan qadarullah tadi terputus. Kita masih buka di 0331544687. Baik, sudah tersambung kembali yang sempat terputus ya Ibu Jamilah. Baik, assalamualaikum Bu Jamilah. Halo Ibu Jamilah. Halo. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Ibu radionya atau televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Iya. Sebatas ini Pak yang bisa, nggak bisa lagi. Baik ya. Silakan pertanyaannya Bu. Gimana ini yang bisa kecilnya Pak? Begini Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Saya kan lupa, dah lama nggak ngerjakan. Sudah lama tidak mengerjakan apa Ibu? Saya lupa. Tasbih siang yang satu kali salam. Sholat tasbih Pak. Oh, sholat tasbih, baik. Silakan. Apa yang malam? Sudah sampai di situ. Ya Ibu, sudah sampai pertanyaannya, silakan dilanjut. Malamnya Pak yang tasbih siang yang satu kali salam, apa yang malam Pak Ustaz? Ibu sudah sampai pertanyaannya, silakan dilanjut. Malamnya Pak yang tasbih siang yang satu kali salam, apa yang malam Pak Ustaz? Sudah itu di rakaat yang pertama yang 15 ya Pak ya. Lupanya apa Bu? Yang 15 Lupanya dalam bentuk apa? Lupanya dalam bentuk apa? Lupa jumlah rakaatnya atau apa Ibu yang dilupakan Ibu? Lupanya Pak, kan kalau dia dikerjakan gininya Pak. Sholat itu kan dikerjakan siang, apakah itu yang sekali salam, apa malam yang sekali salam Pak Ustaz? Kan dikerjakan siang, apakah itu yang Baik ya. Baik Ibu, Ustaz, apakah didapat pertanyaannya Ustaz atau masih bingung? Iya, siang atau malam. Baik ya, terima kasih Bu Jamila pertanyaannya. Oke, baik. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya, jadi masalah sholat tasbih ini adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama ya. Dan mereka berbeda pendapat berdasarkan sikap mereka dalam mensahihkan atau melemahkan hadis tentang sholat tasbih ini. Jadi ada sebagian ulama yang menganggap hadis-hadis tentang sholat tasbih itu lemah.
Nah sementara sebagian lagi menghukumi bahwasanya hadis-hadis tentang sholat tasbih ini adalah hadis-hadis yang sahih dan valid. Ya. Dan nampaknya yang masyhur di negeri kita adalah bahwasanya mereka menganggap sholat sunnah tasbih ini adalah sholat sunnah yang dasar hukumnya dan hadis-hadisnya valid. Ya. Maka kalau ibu mengambil pendapat yang seperti itu, ya maka silahkan dilakukan dan tidak apa-apa, karena sebagian ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menghukumi hadisnya sebagai hadis yang hasan dan layak untuk dijadikan landasan hukum. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan karena suara ibu kurang jelas di tempat kami ya. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan seputar sholat tasbih. Ya. Barangkali nanti bisa diperjelas lagi. Taib ya. Dan ini satu reminder pengingat untuk Anda pemirsa ingin bertanya, mohon terlebih dahulu mengecilkan volume radio atau televisi ya. Karena kita tidak bisa mendengar dengan jelas audio apabila volume mungkin YouTube, kemudian televisi atau radio Anda terlalu besar ya, sehingga feedback suaranya. Silakan dicoba kembali 0331546087. Baik, sambil menantikan penelpon Ustadz, kita akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk Ustadz dari saudara Purwohadi di Ambon, Maluku. Ustadz, setelah azan sholat subuh itu ada sholat qobliyah subuh. Pertanyaannya Ustadz, apakah ada sholat sunnah lagi setelah qobliyah subuh? Ya, sholat sunnah yang disyariatkan dan dianjurkan sebelum subuh hanyalah 2 rakaat qobliyah subuh saja. Maka kalau kita sudah mengerjakan qobliyah subuh ini di masjid, maka cukup itu yang kita lakukan. Ya, dan diriwayatkan dari sebagian salaf termasuk para sahabat bahwasanya mereka mengingkari orang yang mengerjakan sholat sebelum subuh lebih dari 2 rakaat. Jadi hanya itu saja yang disyariatkan. Ya. Kecuali kalau misalnya kita sudah sholat qobliyah subuh di rumah, kemudian ketika kita berangkat ke masjid ternyata masjid belum qomat dan masih ada beberapa menit lagi untuk menunggu qomat, ya maka dalam kondisi seperti itu kita dianjurkan untuk tidak duduk kecuali setelah kita sholat 2 rakaat. Maka jika kondisinya seperti itu, maka kita boleh ya, dan dianjurkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dahulu. Nah, baru kemudian setelah itu kita bergabung untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Semoga bisa dimahami dengan baik oleh saudara penanya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya. Kita sudah tersambung dengan penelpon berikutnya dari kawasan Kalimantan. Kali ini ada hamba Allah Fatwa TV. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik ya. Bertanya dari hamba Allah Di Kalimantan Pak ya. Kalimantan mana nih Pak? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Silakan Pak pertanyaannya. Mau nanya masalah definisi fikih, usuluddin, tarbiyah dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Pertanyaannya singkat, warahmatullahi tapi wabarakatuh. jawabannya panjang nih kayaknya. Fikih, usul Ya, fikih. baik. Ya, ini adalah beberapa cabang ilmu dari ilmu agama Islam ya, Bapak yang di Kalimantan ya. Baik. Jadi fikih adalah ilmu yang berhubungan dengan praktek amaliyah ibadah kita sehari-hari atau praktek ibadah amaliyah kita sehari-hari. Jadi pembahasan tentang sholat, ya bagaimana kita sholat, sebelum itu bagaimana kita bersuci, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji dan umrah, ya ini semuanya dikaji dalam ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu kajiannya tentang hukum-hukum praktek beribadah, ya seputar praktek beribadah atau yang disebut sebagai ibadah amaliyah. Nah, ini untuk membedakan dengan ilmu akidah yang disebut juga dengan ilmu usuluddin. Tadi Bapak menyebutkan ilmu usuluddin. Jadi ilmu usuluddin itu kajiannya, pembahasannya tentang keyakinan-keyakinan. Jadi apa yang kita yakini dalam hati kita. Keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah SAW, keimanan kita kepada hari akhir, kepada qadha dan qadar, kepada kitab-kitab Allah, malaikat-malaikat Allah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian akidah-akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan harus kita yakini, ini menjadi pembahasan ilmu usuluddin atau yang disebut juga dengan ilmu akidah.
Jadi fikih itu berbicara tentang ibadah amaliyah yang berupa praktek-praktek salat, wudu, tayamum dan seputarnya. Sedangkan akidah itu apa yang menjadi keyakinan kita dalam hati, apa yang harus kita yakini. Iman kita, ya, tauhid kita, itu semuanya termasuk pembahasan usuluddin. Ya. Nah, jadi ilmu agama, ya, secara garis besar bisa dibagi menjadi dua ilmu ini. Ya. Arus besarnya adalah fikih dan akidah. Nah, sedangkan usul fikih adalah dasar-dasar fikih, yaitu kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama untuk bisa menentukan hukum. Ya, jadi kenapa kita mengatakan sholat itu wajib? Nah, sholat itu wajib merupakan pembahasan ilmu fikih. Tapi bagaimana kita bisa sampai kepada hukum sholat itu wajib? Nah, itu ilmu alatnya adalah usul fikih. Nah, misalnya para ulama menyebutkan, ya, bahwasanya pada dasarnya setiap perintah itu hukumnya wajib, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia tidak wajib. Nah, maka bagaimana kita sampai kepada kesimpulan bahwasanya sholat itu wajib, puasa itu wajib, haji itu wajib misalnya? Ya, tentunya sebelum sampai ke sana kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita temukan bahwasanya ternyata Allah perintahkan sholat. Berarti sholat itu wajib. Nah, kenapa sholat qobliyah subuh misalnya sunnah? Ya. Karena meskipun dicontohkan, diperintahkan, tapi tidak tegas, maka hukumnya sunnah saja. Nah, kenapa riba itu haram? Kenapa sebagian amalan itu sifatnya makruh? Nah, ini semuanya untuk bisa sampai kepada kesimpulan-kesimpulan ini, kita memakai dasar-dasar atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama yang disebut sebagai usul fikih. Maka usul fikih adalah alatnya atau ilmu alatnya, prosesnya, sedangkan fikih adalah buahnya. Jadi kalau kita umpamakan, kita sedang ingin mengambil buah mangga, ya, maka buah mangga itu adalah fikihnya. Sedangkan cara kita menjolok mangga itu, mengambil mangga itu, itulah usul fikih. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Ini hubungan antara fikih dengan usul fikih. Nah, sedangkan tarbiyah itu artinya adalah pendidikan. Ya, tarbiyah itu adalah pendidikan, dan ini adalah salah satu ilmu yang merupakan cabang dari ilmu agama juga. Karena ternyata Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan akidah, tidak hanya mengajarkan fikih, tapi beliau juga mengajarkan bagaimana cara kita mendidik anak, bagaimana cara kita mendidik umat, bagaimana cara kita mendidik masyarakat. Nah, ini yang disebut sebagai tarbiyah. Maka tarbiyah adalah pendidikan. Dan Islam punya tarbiyah Islamiyah, yaitu pendidikan Islam yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi itulah pengertian dan definisi secara singkat, ya, dari fikih, kemudian usuluddin atau akidah, kemudian usul fikih dan tarbiyah. Ya, semoga bisa dipahami oleh Bapak penanya dengan baik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat, ya. Dan untuk tadi penanya Bapak hamba Allah di Kalimantan Tengah, ya, Anda bisa simak program-program, ada kajian kitab, ya, di Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan Jumat, insya Allah setiap hari hadir. Dan kalau mungkin belum bisa menyimak secara langsung, Anda bisa simak, ya, di YouTube Fatwa TV Official. Insya Allah di sana ada beberapa informasi berkaitan dengan kajian kitab, ya. Dan semoga bermanfaat sekali lagi, ya, untuk Bapak hamba Allah tadi. Dan sekali lagi penjelasannya itu pasti cukup panjang, Ustaz, ya, kalau kita mau bahas detail satu persatu. Iya, makanya kita balas secara ringkas saja. Betul. Karena insya Allah yang diminta juga ringkasnya saja, intisarinya apa seperti itu. Dan semoga yang kita sampaikan tadi bisa mengobati, ya, apa yang menjadi keinginan saudara penanya tadi. Baik, ya. Oke. Silakan yang ingin bertanya lagi 033154460087
pemirsa di jalur berikutnya. Baik, ada penanya berikutnya dari Riau, Ibu Jamilah ya. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum Bu Jamilah. Halo. Ya. Ya Ibu, sebelum bertanya, Ibu bisa minta tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. televisinya dikecilkan terlebih dahulu Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Atau radionya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, minta tolong radionya atau televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Kalau di sini udah kecil betul. Belum Ibu, karena Bapak masih besar. iya, ini belum dikecilkan Ibu. Karena suaranya masih kami dengar dengan jelas di sini ya. Coba dulu Bu, mungkin Bu. Ya, atau dimatikan dulu Bu televisinya atau radionya. Oke, sudah Ibu? Halo. Halo. Iya, silakan dimatikan terlebih dahulu Bu ya. Oke. Baik, silakan pertanyaannya Bu Jamilah. Halo. Iya, qadarullah terputus ya. Mohon maaf Ibu Jamilah. Sekali lagi untuk pemirsa bisa dikecilkan terlebih dahulu ya untuk volume televisi atau radionya agar kita bisa menangkap suara dengan jelas ya. Dan Ustadz pun tidak bingung dengan pertanyaannya. Baik, kita akan lanjutkan Ustadz ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk ke meja redaksi dewanfatwa.com. Dari Saudara Siswanto Ustadz di Madiun. Ustaz, di kampung kami mayoritas pekerja proyek pulangnya jam 16 atau jam 4 sore ya. Dan waktu asar di tempat kami pukul 14 lebih 45 menit. Bagaimana sholat asar saya sendiri di awal waktu Ustaz? Apakah ikut jamaah di pukul 16.30 bersama dengan rekan-rekannya Ustaz ya? Iya. Atau memilih untuk tepat aja sholatnya Ustaz? Tapi nggak jamaah. Baik, iya. Baik, sholat asar adalah sholat yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga kita diperintahkan untuk menjaganya secara lebih khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta." Jagalah salat-salat dan salat yang tengah. Yang dimaksud dengan salat yang tengah adalah salat asar. Karena kita dalam keseharian kita salat kita adalah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka yang wusta, yang paling tengah adalah yang asar ini. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga semua salat, tapi salat asar secara lebih khusus. Nah, kalau di tempat kerja saudara penanya ini, para pekerja punya kebebasan untuk mengerjakan sholat asar pada awal waktunya. Maka saya sarankan kepada saudara penanya untuk mengerjakan sholat asar itu pada awal waktunya. Ajak 1 orang 2 orang ya, meskipun tidak banyak ya, yang punya kesadaran beragama yang cukup tinggi, kalau memang itu diizinkan oleh kantor atau pabrik atau proyek, maka itulah yang terbaik untuk dilakukan. Jadi Anda mengerjakan sholat asar pada awal waktunya bersama beberapa orang secara berjamaah. Dan tampaknya dari pertanyaan saya bisa memahami bahwasanya itu dibolehkan. Ya, maka hendaknya Anda mengerjakannya di awal waktu ya, bersama beberapa orang ya. Kalau terpaksa sendiri juga nggak apa-apa dikerjakan sendiri, tapi kalau seandainya ada beberapa orang yang bisa diajak bersama, maka itu lebih baik. Ya, dan salah satu uzur ya yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya uzur itu bisa menggugurkan sholat jamaah adalah ketika seseorang khawatir akan pekerjaan dan penghasilannya. Nah, jadi ketika ada seseorang yang bekerja, ya dia tidak bisa mengerjakan sholat secara berjamaah pada awal waktunya, tapi dia juga belum bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih selamat, yang lebih menjamin kebebasan dia dalam beragama, maka para ulama mengatakan dia boleh untuk bertahan pada pekerjaan itu meskipun
kadang-kadang dia tidak bisa mengerjakan sholat jamaah pada awal waktu. Nah, ini adalah salah satu udzur yang disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu penggugur kewajiban untuk sholat berjamaah. Nah, maka alhamdulillah ya, kalau di tempat Anda boleh mengerjakan di awal waktu, meskipun sebagian besar pekerja baru mengerjakannya jam 4:30 misalnya. Nah, maka yang terbaik bagi Anda adalah mengerjakannya sendiri, atau lebih baik lagi kalau Anda bisa mengerjakannya di awal waktu dengan berjamaah meskipun dengan beberapa orang saja. Ya, baik, itu yang bisa kami jawab. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Berarti ada ikhtiar juga ini dalam hal mendakwahi Ustaz ya, memprioritaskan, mendahulukan sholat Ustaz ya. Betul, kita semuanya adalah dai ya. Dai itu nggak harus ustadz, dai itu nggak harus syekh atau buya atau guru besar ya. Kita semuanya adalah juru dakwah. Kita bisa berdakwah dengan kapasitas masing-masing ya. Kita bisa sampaikan, saya mendengar misalnya penjelasan seperti ini, dan alhamdulillah di kantor dan di proyek kita mengerjakan sholat di awal waktu, izin misalnya untuk 5 menit 10 menit mengerjakan sholat, maka kenapa tidak? Kalau kita bisa melakukannya di awal waktu, maka itu yang terbaik, karena ini adalah sholat asar, sholat yang memang istimewa dibanding sholat-sholat yang lain. Ya. Dan bekerja ini apakah termasuk uzur Ustaz? Dibenarkan Ustaz untuk melakukan penundaan sholat Ustaz? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya ketika ada sholat jamaah ya, ada sholat jamaah di masjid, tentunya di luar proyek ini ada masjid yang mengerjakan sholat pada waktunya tentunya. Nah, tentunya seharusnya idealnya kita datang ke masjid itu untuk mengerjakan sholat jamaah bersama mereka. Baik. Ya. Tapi di sini kasusnya dia tidak boleh ya. Mungkin boleh untuk sekedar izin 5 menit dia sholat di situ misalnya, boleh izinkan misalnya. Tapi untuk pergi keluar ke masjid yang sedang mengerjakan sholat jamaah tentunya bisa jadi dilarang. Seperti yang kita pahami dari pertanyaan. Ya. Betul. Maka mereka biasanya baru mengerjakan sholat pada jam 4:30 sore. Ini kan kalau kita di Jember kan sudah agak itu kan sudah 2 jam setelah awal waktu. Betul, kan gitu. Betul. Maka disinilah ya para ulama menyebutkan bahwasanya kalau kita tidak bisa hadir mengerjakan sholat jamaah, baik itu di masjid masyarakat atau masjid proyek pun juga tidak menyelenggarakan sholat berjamaah asar pada awal waktunya, maka menurut penjelasan para fuqaha kita punya uzur untuk tidak mengerjakan sholat jamaah bersama masyarakat atau di masjid, karena kita punya pekerjaan yang kita belum mendapatkan gantinya sampai saat ini. Nah, tentunya kita juga memaklumi ya, ada banyak orang sekarang kesulitan untuk mencari kerja. Betul. Mencari pekerjaan bukan hal yang mudah di sebagian negara atau di sebagian waktu. Nah, maka alhamdulillah Islam dan para fuqaha menyebutkan bahwasanya itu ternyata salah satu uzur ya untuk seseorang tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Tapi tentunya ya kalau kita berbicara ideal ya, idealnya orang mencari pekerjaan yang santai, yang dia bisa mengerjakan semua kewajibannya. Cuma ini kadang-kadang tidak terwujud pada sebagian umat Islam. Jadi para fuqaha sudah membahas itu. Jadi sholat mereka, tentunya kita mengetahui sholat jamaah itu hukumnya diperselisihkan juga di antara para ulama. Nah, mereka yang mengatakan sholat jamaah itu wajib, mereka kemudian menyebutkan beberapa uzur yang membuat sholat jamaah itu tidak wajib. Misalnya safar, sakit, hujan turun. Sampai hujan turun pun bisa menggugurkan kewajiban untuk sholat berjamaah. Nah, termasuk yang mereka sebutkan adalah ketika seseorang khawatir kehilangan pekerjaan, ketika dia memaksakan diri untuk sholat berjamaah di awal waktu. Nah, ini tentunya ketika dia memaksakan diri untuk sholat berjamaah di masjid masyarakat, bisa jadi dia kehilangan pekerjaan dia ini. Nah, maka dia bisa untuk mengerjakannya di kantornya atau di pabriknya di awal waktu meskipun dia sendiri, nggak ikut sholat berjamaah. Tapi saya sarankan kalau bisa mengerjakan bersama 2 orang, 3 orang, 5 orang itu lebih baik lagi. Karena nampaknya mereka dibolehkan untuk melakukan sholat asar di awal waktu karena barangkali izinnya tidak terlalu lama. Ya, bisa 5 menit, 10 menit, maka itu bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan sholat asar berjamaah di awal waktu. Seperti itu. Barakallahu fikum, ini jadi satu ladang dakwah juga ya bagi para pekerja, seperti yang disampaikan Ustaz tadi bahwa menyegerakan sholat, apalagi sholat di awal waktu, ini satu hal sebagai umat Islam tentunya harus sama-sama kita tegakkan, apalagi seorang pria muslim Ustaz ya. Betul. Kalau memang bisa dan dapat izin dan itu tidak
intinya membahayakan pekerjaan sama sekali, kenapa Anda tidak melakukan sholat itu? Apalagi waktunya juga ya mungkin paling lama 10 menit 15 menit sudah lama banget Ustaz ya. 10 menit sudah cukup. Bisa bahkan kita bisa mengerjakan yang wajib-wajib saja. Misalnya kalau waktunya mepet, kita bisa membaca Al-Fatihah tanpa surat misalnya. Boleh. Boleh Ustaz ya. Jadi alhamdulillah ini banyak kemudahan dalam agama kita. Maka kita bisa manfaatkan seperti itu. Jadi misalnya kita bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali saja misalnya, nggak perlu 3 kali misalnya. Boleh. Insyaallah. Membaca doa di antara 2 sujud yang paling pendek misalnya. Membaca iftitah yang paling pendek. Itu bisa menjadi solusi alhamdulillah. Yang penting kita bisa mengerjakan sholat asar tersebut secara berjamaah di awal waktu. Nah Ustaz, Masya Allah ya. Jangan sampai kemudahan-kemudahan seperti ini, ibaratnya udah banyak diskon Ustaz ini. Udah banyak alhamdulillah. Jadi ada banyak sekali kemudahan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat atau meninggalkan sholat jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Untuk para pekerja nih ya, yang tentunya memprioritaskan. Bisa Allah mudahkan prioritaskan untuk sholat ya. Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya, mungkin jadi pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini Ustaz ya. Dari saudara Muhammad, Muhammad, mohon maaf ya, di Ciamis, Jawa Barat. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita sholat tiba-tiba kita lupa atau tidak hafal surat yang sedang kita baca? Apa yang harus kita lakukan? Berhenti di bacaan tersebut kemudian ruku atau harus baca surat lain yang kita hafal? Jazakumullahu khairan. Baik, jawabannya dua-duanya boleh. Karena membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita sudah membaca suatu surat tapi ternyata di tengah jalan kita lupa apa terusannya, maka kita sudah mengerjakan suatu sunnah, alhamdulillah mungkin 1 ayat 2 ayat sudah terbaca, maka kita boleh langsung rukuk saja. Tapi kalau kemudian kita mengganti dengan surat yang lain, maka ini juga baik, bahkan lebih baik ya, karena dengan begitu kita akan membaca lebih banyak, kita mengamalkan sunnah yang lebih banyak, maka itu akan menambah pahala sholat kita. Jadi seperti itu. Ada satu PR dari pekan kemarin, saya bisa sampaikan Mas Nisa. Nah, Ustaz, fadhil Ustaz. Ya baik, jadi pada pertemuan pekan kemarin ya, kita mendapatkan pertanyaan dari Dirasat Islamiyah ya, melalui Ummu Yodi wafaqahallahu taala tentang hukum melubangi hidung ya dalam rangka berhias. Maksudnya ditindih gitu Ustaz? Ya, ditindih ya? Tindih di hidung untuk kemudian mungkin dipasangi perhiasan atau yang semacamnya ya. Dan saya tidak bisa menjawabnya pada sesi tersebut ya, dan kita janjikan insyaallah kita akan lihat pendapat para ulama dan fatwa mereka seputar masalah itu. Dan uniknya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika membahas masalah ini, ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau mengatakan saya tidak menemukan pembahasannya di kalangan para ulama. Tapi kemudian beliau menjawab yang intinya, kalau memang di suatu daerah ya, atau di suatu negara ya, menindik hidung ini termasuk tradisi para wanita yang umum, tidak hanya dilakukan oleh sebagian orang yang aneh-aneh ya, tapi pada umumnya wanita melakukan hal itu sebagai bentuk berhias mereka untuk pasangan sah mereka. Maka itu hukumnya boleh ya, dan hal ini dikiaskan dengan menindik telinga yang sudah menjadi kebiasaan para wanita dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, tanpa ada pengingkaran dari para ulama. Kenapa? Karena itu semuanya dilakukan ya meskipun ada sakitnya ya, meskipun ada muthlah ya, ada sedikit rasa sakit dan merusak anggota tubuh di sana, tapi dia dilakukan untuk maslahat yang besar, yaitu untuk berhias ya. Berhias bagi para wanita untuk nanti ditampilkan di hadapan para pasangan sah atau suami mereka ya. Jadi sebagaimana menindik telinga dibolehkan, maka kalau menindik hidung menjadi tradisi yang berlaku dan umum di suatu masyarakat atau suatu negara, maka berarti itu juga dibolehkan bagi para wanita di sana ya. Tapi para ulama memberikan catatan bahwasanya jangan sampai terlalu luas dalam hal ini sehingga kemudian
menindik berbagai anggota tubuh yang lain yang biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang aneh, ya, orang-orang yang tidak umum, orang-orang yang sudah keluar dari fitrah mereka. Maka yang seperti itu kalau ada unsur ya, tasyabuh dengan fasiqat, dengan para wanita fasik, maka menindik anggota tubuh menjadi terlarang. Ya. Jadi kalau kita melihat pembahasan para ulama, maka yang jelas dibolehkan dengan kesepakatan adalah menindik telinga. Kemudian menindik hidung itu dibolehkan oleh sebagian mereka dengan catatan jika itu menjadi tradisi dan umum berlaku pada suatu negara maka itu boleh. Adapun yang selebihnya maka dikhawatirkan itu dalam tasyabuh dengan para wanita fasik. Baik, ini yang bisa kami sampaikan seputar pertanyaan yang disampaikan oleh Ummu Yodi pada pekan kemarin. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih. Itu jadi pertanyaan dan jawaban terakhir Ustaz ya. Barakallahu fiik. Nah, fiikum barakallah. Semoga Allah mudahkan bisa bertemu kembali di pekan berikutnya. Dan kita juga sampaikan terima kasih bagi seluruh pemirsa Fatwa TV yang telah menyimak program kami dari awal sampai akhir. Dan kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas memohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang belum sempat kami sampaikan serta telepon yang mungkin tidak semuanya bisa kami terima karena keterbatasan waktu. Dan jangan lewatkan malam nanti pemirsa dan juga penyimak akan hadir insya Allah program live interaktif Jalan Lurus ya bersama dengan Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala, dan insya Allah akan berlangsung dari studio Jakarta. Anda bisa bergabung di jalur studio Jakarta ya 021 21 23 2333 nantinya. Serta jangan lupa untuk simak program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV akses di fatwatv.id atau dewanfatwa.com. Dan kita juga undang kaum muslimin dan juga muslimat dimanapun Anda berada untuk bisa bersama-sama ta'awun berdonasi untuk membantu penyebarluasan dakwah Fatwa TV di nomor-nomor rekening yang saat ini tertera di layar kaca Anda. Atas donasi dan bantuan disampaikan kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Akhirnya kami akan pamit undur diri dan sampai bertemu kembali di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami